Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Bu Isni dalam pembelajaran IPA. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bioteknologi. Baik, anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemui berbagai macam makanan, terutama makanan ya, yang tidak asing di lingkungan kita. Bahkan mungkin kita sering menikmatinya, sadar atau tidak ternyata makanan-makanan tersebut merupakan hasil dari bioteknologi. Nah, makanan itu seperti ya, kalau kita beli es, di situ kadang-kadang ada nata de coconya sebagai bahan campuran. Kemudian kita sering makan tempe goreng, kemudian mendoan dan seterusnya, atau keripik, itu juga merupakan hasil dari produk bioteknologi. Selain ada tape, kemudian ada pula kecap yang setiap hari kita gunakan untuk memasak, keju. Ya, kita tidak asing lagi dengan keju. Setiap kali kita makan roti atau kita membuat suatu kue, maka diberikan campuran keju. Di samping itu, kita juga sering melihat adanya wine atau anggur begitu ya, yang sudah difermentasi seperti ini. Nah, ini merupakan hasil dari bioteknologi. Nah, anak-anak, kalian pasti penasaran kan, apa itu bioteknologi? Kita lihat. Bioteknologi adalah pemanfaatan ilmu biologi untuk menghasilkan suatu produk dan jasa yang dapat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam hal ini, pemanfaatan yang dimaksud adalah pemanfaatan tidak hanya ilmu biologi tetapi berbagai macam penemuan-penemuan biologi. Nah, adanya penemuan biologi itu bisa digunakan untuk menghasilkan suatu produk. Dengan produk itu dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, sehingga pada akhirnya manusia bisa sejahtera. Seperti itu. Nah, bioteknologi itu ada dua macam, yaitu bioteknologi yang bersifat konvensional dan bioteknologi yang bersifat modern. Apa itu bioteknologi konvensional dan apa itu bioteknologi modern? Mari kita lihat. Bioteknologi konvensional itu adalah bioteknologi yang menggunakan mikroorganisme secara langsung melalui proses fermentasinya. Jadi dalam hal ini mikroorganisme itu digunakan untuk membuat suatu produk yang disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya tempe, nanti mikroorganisme yang digunakan akan berbeda dengan mikroorganisme yang digunakan untuk memproduksi tape ataupun nata de coco. Tetapi semuanya itu menggunakan mikroorganisme. Bioteknologi modern ini prosesnya dan alat yang digunakan jauh lebih rumit. Tidak sembarang orang bisa melakukannya, tetapi harus menggunakan ilmu atau kemampuan khusus. Yang melakukan juga tidak bisa sembarang orang, tetapi orang-orang khusus yang bisa melakukannya. Sehingga dari sini bisa dikatakan bahwa bioteknologi modern merupakan bioteknologi yang berbiaya tinggi. Nah, bioteknologi modern ini dalam pelaksanaannya melibatkan rekayasa genetika untuk menghasilkan produk. Nah, misalnya apa? Dihasilkannya berbagai macam tanaman ataupun hewan transgenik misalnya. Di samping itu, yang sekarang itu sudah biasa adalah hormon insulin. Nah, hormon insulin ini merupakan produk dari bioteknologi modern. Mari kita bahas satu persatu tentang bioteknologi. Yang pertama, bioteknologi konvensional.
Dalam bioteknologi konvensional itu kita mengenal istilah fermentasi. Fermentasi itu biasa disebut juga sebagai peragian. Peragian itu ada dua macam. Fermentasi yang menghasilkan alkohol dan fermentasi yang tidak menghasilkan alkohol. Nah, fermentasi yang tidak menghasilkan alkohol ini biasa disebut sebagai fermentasi non-alkohol. Seperti apa? Fermentasi alkohol adalah fermentasi yang dapat menghasilkan produk berupa alkohol. Contohnya apa? Contohnya dalam produksi wine. Ya. Kemudian contoh lainnya adalah dalam pembuatan tape. Anak-anak, dalam pembuatan tape itu biasanya digunakan atau dibutuhkan waktu sekitar 3-4 hari. Nah, apabila kita membuat tapenya itu lebih dari 7 hari, di situ kita akan menjumpai adanya air ya, semacam cairan dari hasil fermentasi itu. Nah, kalau kita rasakan, ternyata rasanya pahit dan menimbulkan aroma yang menyengat. Itulah namanya alkohol. Nah, ternyata alkohol itu dihasilkan dari proses fermentasi ketela pohon hingga menjadi tape seperti itu. Ya. Sedangkan fermentasi non-alkohol itu adalah fermentasi yang tidak menghasilkan produk berupa alkohol. Contohnya apa? Ada kecap. Kalau kalian masak pasti ada. Pasti kalian menggunakan kecap di dapur, mudah sekali menjumpai adanya kecap. Kemudian tempe. Nah, kalian kalau sekolah biasanya pesan namanya mendoan. Kita beli mendoan panas yuk, enak sekali. Nah, ini adalah makanan yang merupakan hasil dari proses bioteknologi konvensional, yaitu melalui fermentasi. Fermentasinya yang apa? Tanpa dihasilkan alkohol. Pemanfaatan mikroorganisme yang lain dalam bioteknologi konvensional itu selalu menyesuaikan dengan produk yang kita inginkan. Misalnya kayak gini, Saccharomyces sp misalnya. Nah, kita menggunakan mikroorganisme Saccharomyces ini untuk mengembangkan roti atau membuat alkohol. Nah, Saccharomyces sebenarnya seperti ini anak. Seperti ini ya. Kalau kita lihat di bawah mikroskop itu seperti ini. Ini kalau sudah banyak sekali dalam adonan roti, maka roti itu akan mengembang. Kemudian bagaimana halnya dengan mikroorganisme yang lain dalam hal pemenuhan kebutuhan? Ada di sini semuanya. Ini semuanya disesuaikan dengan produk yang akan kita butuhkan. Misalnya ini tadi Saccharomyces, maka produk yang kita butuhkan itu adalah tape, alkohol, pengembang roti itu membutuhkan mikroorganisme Saccharomyces. Demikian juga apabila kita akan membuat tempe, maka mikroorganisme yang dibutuhkan adalah rhizopus. Demikian juga untuk produk yang lain, maka mikroorganismenya pun akan menyesuaikan. Seperti itu. Baik, anak-anak, bioteknologi konvensional sudah kita bahas. Sekarang kita masuk ke bioteknologi modern. Dalam bioteknologi modern ini memakan proses yang cukup rumit. Alat yang digunakan pun juga rumit. Tidak semua orang bisa melakukannya, jadi harus melibatkan para ilmuwan atau para orang-orang yang ahli seperti itu. Dalam bioteknologi modern itu melibatkan rekayasa genetika untuk menghasilkan produk. Dalam bioteknologi modern ada dua macam, yaitu rekayasa genetika yang melibatkan rekombinasi gen, gitu ya, dan kultur jaringan. Kultur jaringan ini
yang berbiaya mahal itu terletak pada media dan prosesnya pun tidak mudah. Tapi sekali diproduksi maka akan menghasilkan produk sangat banyak. Itu bisa ditempuh melalui kultur jaringan. Baik, untuk bioteknologi modern tadi kita sebutkan ada 2 macam, yaitu bersifat rekayasa genetika. Rekayasa genetika merupakan teknik memodifikasi gen dalam sel suatu makhluk hidup untuk mendapatkan sifat yang seperti kita harapkan. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, pada rekayasa genetika ini biasanya dimanfaatkan untuk berbagai bidang, diantaranya adalah bidang kesehatan, di bidang pertanian, maupun di bidang pengolahan limbah. Sedangkan pada kultur jaringan itu sesuai dengan pengertiannya, perbanyakan sel atau jaringan yang diberlakukan pada tumbuhan ataupun hewan menggunakan media buatan. Nah, pada umumnya ini digunakan untuk dalam bidang pertanian sehingga diperoleh hasil yang melimpah dalam waktu yang relatif pendek seperti itu. Baik. Nah, dalam rekayasa genetika itu kita melihat berbagai macam hasilnya ini, misalnya ya, melalui tahapan atau melalui proses rekombinasi DNA, kemudian ada juga dengan GMO. Nah, ini adalah salah satu produk hasil GMO atau Genetically Modified Organism, dan ini adalah organisme transgenik. Dalam hal ini kita lihat adalah animal ya. GMO ini juga termasuk tanaman transgenik ya, yang banyak dikenal sebagai GMO. Selain itu, dalam rekayasa genetika kita tidak asing lagi mengenal adanya cloning. Dulu ramai sekali dibicarakan tentang domba Dolly. Nah, itu adalah hasil rekayasa genetika. Baik, kita lanjutkan. Untuk pelaksanaan rekombinasi gen, nah biasanya melibatkan bakteri tertentu begitu, yang kemudian akan dimasukkan pada tanaman ataupun pada hewan. Nah, sebagai contoh hasil dari rekombinasi gen dihasilkan padi transgenik. Nah, padi transgenik ini berwarna kuning keemasan. Salah satu contoh padi transgenik ini warnanya kuning keemasan. Kenapa berwarna kuning keemasan? Ternyata padi ini mengandung beta karotin pada bulir-bulirnya. Setiap bulir itu mengandung beta karotin. Nah, beta karotin ini kita tahu semuanya bahwa beta karotin sangat bermanfaat untuk kesehatan mata. Ya, seperti hanya wortel itu banyak sekali mengandung beta karotin yang bermanfaat untuk kesehatan mata. Karena warnanya yang menyerupai emas ya, kuning keemasan, maka padi ini biasa disebut sebagai beras golden rice. Ya. Demikian juga dalam rekombinasi gen, ya, itu melibatkan bakteri. Misalnya di sini bakteri coli. Bakteri coli ini menghasilkan insulin, hormon insulin. Nah, ternyata dalam pemanfaatannya bakteri transgenik ini disusupi oleh adanya plasmid. Pada plasmid ini terdapat gen yang dapat memproduksi insulin. Jadi ada gen tertentu yang dapat memproduksi insulin, kemudian digabungkan, plasmidnya dipotong begitu, kemudian disusupi gen penghasil insulin. Nah, setelah plasmid ini disusupi oleh gen penghasil insulin, kemudian plasmidnya dimasukkan ke dalam bakteri.
dalam sel bakteri. Nah, plasmid ini merupakan kendaraan ya, semacam kendaraan yang dapat membawa gen yang dapat memproduksi insulin ya. Tanpa plasmid, tanpa kendaraan ini, maka gen penghasil insulin tidak akan bisa dimasukkan ke dalam sel bakteri. Oleh karenanya dibutuhkan plasmid sebagai kendaraan yang kemudian dipotong begitu ya, kemudian disusupi oleh gen penghasil insulin itu. Nah, dalam teknik rekayasa genetika terdapat berbagai macam istilah untuk memasukkan gen ke dalam plasmid ya. Plasmid ini tadi sudah kita jelaskan bahwa merupakan salah satu kendaraan yang dapat digunakan untuk menempelkan atau menyusupkan gen yang dapat untuk memproduksi insulin misalnya, hormon insulin misalnya. Nah, caranya bagaimana? Ternyata caranya plasmid ini dipotong terlebih dahulu ya, oleh adanya gen. Pemotongan ini dilakukan oleh enzim yang namanya enzim retriksi endonuklease. Jadi plasmid ini akan dipotong menggunakan enzim retriksi endonuklease. Setelah itu nanti akan disisipi gen penghasil insulin. Nah, kalau sudah disisipi, kemudian nanti disambung kembali oleh enzim yang namanya enzim ligase ya. Jadi saya ulang, teknik rekayasa genetik dalam menghasilkan hormon insulin itu dikenal ada dua proses, yaitu pemotongan dan penyambungan gen terlebih dahulu ke dalam plasmid sebelum dimasukkan ke bakteri. Nah, prosesnya seperti ini. Pada plasmid dipotong dulu menggunakan enzim retriksi endonuklease, kemudian gen targetnya dipasangkan begitu. Setelah dipasangkan, setelah itu disambung kembali oleh enzim ligase. Nah, setelah tersambung seperti ini, plasmidnya akan dimasukkan ke dalam bakteri sehingga bakterinya nanti menghasilkan insulin. Nah, anak-anak, kita lihat ini adalah salah satu hewan transgenik yang dihasilkan melalui rekayasa genetika ya. Nih, kita lihat nih adanya anjing yang lucu. Ada anjing yang lucu-lucu seperti ini. Ini merupakan anjing hasil rekayasa genetika. Kemudian ada juga ikan apa ini, lumba-lumba. Lumba-lumba ini juga warnanya lucu. Warnanya seperti ini, pink gimana gitu ya. Ini hewan transgenik. Selain itu juga ada mencet transgenik. Nah, ini adalah mencet transgenik. Nah, mencet yang lucu-lucu ini dihasilkan melalui rekayasa genetika. Nah, selain hewan dan tadi yang lucu-lucu tadi ya, selain hewan yang lucu-lucu tadi, juga ada tumbuhan-tumbuhan atau buah-buah yang lucu, tanaman-tanaman yang di luar kebiasaan. Nah, ini kita jumpai tanaman dan hewan transgenik. Tanaman dan hewan transgenik ini biasa disebut sebagai GMO ya. Ulangi. Makhluk transgenik tadi yang berupa hewan maupun tanaman itu biasa disebut sebagai GMO atau Genetic Modified Organism. Nah, kita lihat tadi hewan berupa anjing transgenik contohnya, kemudian ikan transgenik, kemudian ini ada tomat transgenik, jagung transgenik. Nah, ini sering kita jumpai apabila kita berjalan-jalan ke mall begitu. Nah, di sana kalian pasti melihat adanya berbagai macam makanan ya, berbagai macam makanan. Misalnya potato mereknya X. Nah, itu coba kalian lihat di bungkusnya. Di bungkus itu
biasanya ada keterangan GMO, ada keterangan seperti itu. Nah, kalau ada keterangan GMO berarti bahan dasar yang mereka gunakan itu merupakan hasil GMO itu ya, hasil budidaya transgenic itu. Nah, itu yang terjadi. Kemudian selanjutnya bioteknologi modern adalah kultur jaringan. Nah, kultur jaringan ini merupakan teknik perbanyakan sel atau jaringan pada tumbuhan ataupun hewan menggunakan media buatan. Ini sering sekali kita jumpai di sekitar kita, misalnya ada pisang transgenik, nah kemudian ada juga padi transgenik dan seterusnya. Orang-orang sangat suka dengan teknik ini karena dalam waktu singkat akan diperoleh hasil yang sangat banyak, ya, menghemat waktu dibandingkan dengan cara konvensional, misalnya membibitkan dulu itu jauh sekali. Nah, tetapi untuk masalah kultur jaringan tidak akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini. Kita akan membicarakan kultur jaringan nanti pada materi reproduksi pada tumbuhan. Anak-anak, saya kira cukup dan terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan yang lain.